Pemerintah mengalokasikan anggaran dan fokus pada sektor pendidikan, khususnya melalui rencana renovasi 71.000 gedung sekolah dan pembangunan 500 sekolah rakyat di berbagai daerah target. Nah, apakah pembangunan yang masif ini akan berbanding lurus juga dengan persoalan-persoalan yang masih menjadi hal-hal krusial, di antaranya ada bagaimana kualitas pembelajaran, bagaimana juga kualitas pengajar, serta apakah ini akan berbanding juga dengan penurunan kemiskinan. Hari ini Meja Redaksi akan membahasnya dengan dua rekan saya, dua senior saya. Kali ini sudah ada di sisi kiri dan kanan saya. Yang pertama ada Bang Faruri. Halo, apa kabar Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, semangat ya. Iya. Habis kemerdekaan kita juga tetap harus semangat. Tetap semangat. Siap. Lalu juga ada Pak Ansel. Pak, apa kabar? Sehat, sehat, baik-baik sehat saja. Ya, semangat ya. Iya. Nah, kita akan membahas hal yang mungkin juga masih menarik perhatian publik juga mengenai pendidikan. Semua orang tengah fokus dengan bagaimana nih pendidikan Indonesia. Dan salah satu hal yang Pak Prabowo sebutkan pada pidato kenegaraan pada 14 Agustus yang lalu adalah renovasi 71.000, lebih tepatnya 71.744 sekolah yang targetnya selesai tahun ini. Ya kan, sedang berjalan nih Pak. Ya. Kalau tanggapan Pak Faruri seperti apa? Ya, kalau rencana ini ya baik-baik saja ya, dalam artian sekolah atau tempat belajar anak-anak itu memang harus yang yang nyaman. Betul. Siswa maupun guru tidak merasa khawatir, misalnya tiba-tiba roboh atau tiba-tiba kejatuhan genteng misalnya. Itu kan bisa membuyarkan fokus dalam proses belajar mengajar. Nah, artinya ketika misalnya ada rencana pemerintah untuk menuntaskan renovasi seluruh sekolah yang rusak, itu merupakan sesuatu yang bagus gitu ya. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa sekolah adalah tempat anak-anak membangun masa depan. Artinya disadari oleh pemerintah kalau ingin membangun masa depan Indonesia, membangun anak-anak Indonesia yang lebih baik, sekolah juga harus diperbaiki. Tetapi yang lebih penting menurut saya adalah tidak hanya pembangunan fisik, tetapi kualitas guru juga harus menjadi perhatian. Artinya apa? Sekolahnya bagus, iya, tetapi kemudian kualitas gurunya atau masih di bawah standar misalnya, itu ya juga tentu akan berpengaruh nantinya terhadap lulusan sekolah itu sendiri. Makanya penting menurut saya fisik dibangun, kemudian kualitas guru juga secara bersamaan menurut saya berbarengan juga harus ditingkatkan. Itu antara fisik dan kualitas guru bisa berjalan berbarengan, itu menurut saya luar biasa. Jadi benar-benar sekolah sebagai tempat anak-anak membangun masa depan. Bicara kualitas guru, ini menarik nih Pak Ansel. Tapi sebelum kita ngomongin kualitas guru nih Pak, sebenarnya kan pada pidato Pak Prabowo itu mengatakan bahwa ini 71.000 sekolah ini adalah pencapaian terbesar dalam sejarah, betul ya? Sejarah terbesar. Tapi karena memang belum kan? Karena belum ya, belum sejarah nih, terbesar. Sejarah terbesar ya kan? Tapi nggak ada data yang gamblang mengatakan bahwa sebenarnya berapa sih sekolah yang rusak di seluruh Indonesia ini? Mungkin Pak Ansel punya datanya. Ya, jadi kalau saya coba cari-cari data ya, ternyata ketemu ada di Dapodik. Dapodik itu data pokok pendidikan ya. Ini disebutkan data saya, itu justru sekolah rusak dalam kategori sedang dan rusak sedang dan rusak berat itu jumlahnya cukup banyak ya. Ini data saya sampai 980.000. Nah, kalau 980.000 sekolah yang rusak sedang maupun rusak berat kemudian ditargetkan selesai sampai dengan akhir, paling tidak kalau Pak Prabowo mau mencalonkan lagi untuk periode kedua mungkin masih ada waktu. Tapi kalau cuma sampai periode pertama, saya pikir agak susah. Karena gini, untuk tahun ini kan sekitar 71.000. Kemudian tahun 2027 itu 100.000.
2028 juga 100.000, 2029 kan nggak sampai 1 tahun ya. Iya. Anggap aja 100.000, mungkin paling maksimal 400-an ribu mungkin 400.000. yang bisa diselesaikan. Sementara kan yang rusak lebih dari itu. Jadi baru separuh yang bisa dikerjakan. Kalau data itu benar ya, kalau data itu benar. Nah, memang kita harus memberi apresiasi ya kepada pemerintah terkait dengan keseriusan untuk membangun, artinya meningkatkan kenyamanan fasilitas belajar seperti yang disampaikan Pak Fahrudi tadi benar. Apalagi kalau kita ingat misalnya anak-anak yang masih sekolah dasar misalnya ya, kelas 1 sampai kelas 3 yang lagi senang-senangnya bermain, senang-senangnya belajar, kemudian ruang sekolah, ruang belajarnya nggak proper, nggak nyaman. Tentu saja ini memang menjadi perhatian kita bersama, dan saya pikir sudah tepat pemerintah memfokuskan sebagian anggaran pendidikan untuk melakukan renovasi sekolah, bukan cuma sekolah negeri tapi juga mungkin pesantren. Pak Prabowo juga akan melakukan renovasi pesantren, karena kalau kita ingat banyak kasus juga pesantren bagaimana sempat ada kasus rubuhnya. Betul. Sempat ada pesantren yang rubuh karena memang cara mereka membangunnya mungkin kurang proper dan sebagainya. Saya pikir ini satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi tadi hal lain adalah tadi kita ngomong soal guru, dan juga ada hal lain adalah kurikulum. Menurut saya mungkin kita harus fokus juga pada peningkatan kesejahteraan guru. Terus terang saya ketika mendengar pidato Pak Prabowo, itu ketika menyampaikan pada pagi hari, itu pidato kenegaraan ya, itu sama sekali nggak disinggung tentang profesi guru. Sama sekali nggak disinggung. Tetapi kemudian pada saat penyampaian nota keuangan, kemudian baru disinggung, itu pun karena memang ada semacam himbauan agar pemerintah daerah maupun kementerian untuk tidak melakukan perayaan ketika ulang tahun. Jadi mungkin bahasanya agar daripada uang itu dipakai untuk merayakan ulang tahun kementerian atau pemerintah daerah, mungkin dipakai juga untuk meningkatkan gaji guru. Nah, dari pernyataan ini sebenarnya menurut saya pemerintah agak kurang memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan gaji guru. Kalau memberi perhatian serius, seharusnya seperti yang tegas dinyatakan Pak Prabowo ketika dengan bangga Pak Prabowo menyatakan bahwa kita telah menaikkan gaji hakim junior sebesar 280%. Nah, saat itu kan sempat juga ada salah ngomong juga waktu gaji guru kan, kemudian ada harapan tetapi kemudian hilang lagi. Tetapi kemudian pada tahun ini juga tidak disebutkan. Nah, ini mungkin kita mengetuk pemerintah agar mungkin ke depan, mungkin kalaupun tidak disampaikan saat pidato, mungkin ketika kan ini belum final untuk APBN era APBN 2027 masih harus dibahas pemerintah, dan mungkin ada alokasi lain yang bisa dilihat yang benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, menarik lagi sebenarnya ada mengenai kesejahteraan guru ini. Sebelum ke sana tadi Mas Ansar tadi sudah sempat menyampaikan terkait dengan kurikulum. Baik. Nah, kalau seingat saya itu kurikulum itu selalu berganti. Tergantung siapa menterinya. Betul. Ya, kita sempat dengar namanya kurikulum 2013. Ada namanya kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kemudian sekarang ada namanya Deep Learning. Dan segala macam lah. Sepertinya kita belum punya kayak semacam garis-garis besar pendidikan Indonesia gitu ya. Jadi ada kurikulum nasional. Siapapun menterinya, siapapun presidennya, kurikulum nasional itu tetap menjadi acuan. Kalau ada kemudian sedikit revisi menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak apa-apa, tetapi kemudian pegangan utamanya itu tidak berubah. Jadi itu kemudian bisa menjadi pegangan para pendidik, guru, itu aja konsisten daripada misalnya berubah-ubah, yang otomatis cara pembelajarannya gitu kan, materinya juga akan berubah-ubah. Kasihan juga buat anak-anak, misalnya dalam kurun SD aja, SD dalam kurun waktu 6 tahun. Tahun pertama dia pakai kurikulum 2013 misalnya, pindah lagi kurikulum terus saja, tidak ada konsistensi. Kemudian yang kedua terkait dengan kesejahteraan guru. Menurut saya layak ya sebagai orang yang menyiapkan masa depan anak-anak kita, anak-anak bangsa, sebenarnya harusnya dihargai secara layak supaya
supaya para guru itu juga fokus untuk meningkatkan kualitas, memberikan pelajaran kepada anak-anak itu lebih fokus daripada kemudian dengan katakanlah kondisi saat ini atau otomatis mereka juga ada yang bekerja sampingan dan segala macam. Bisa jadi tidak fokus, dan layaklah seorang guru yang akan menyiapkan masa depan anak-anak bangsa ini diberi mendapatkan penghasilan yang yang layak. Ya, kalau kita cerita sekarang kan misalnya guru honorer ada yang digaji 200.000, 400.000. Bagaimana akan hidup layak? 200.000 mungkin di Jakarta sehari atau seminggu juga bisa habis ya. Nah, terus minggu-minggu berikutnya mereka kadang dirapel, Pak. Nah, makanya minggu-minggu berikutnya juga kan harus dipikirkan kan. Sementara dia harus memikirkan rumah tangga, urusan domestiknya, keluarganya. Sementara itu juga harus memikirkan bagaimana dia memberikan pelajaran kepada anak-anak. Saya kira, menurut saya ya, sepakat ya bahwa guru itu harus dinaikkan gajinya. Betul. Karena dia itu bukan profesi, harusnya bukan profesi sampingan, profesi beneran, ya kan? Profesi beneran yang akan mengantarkan masa depan anak-anak ini harusnya lebih baik. Itu sih. Siap. Bicara soal tadi Pak, kesejahteraan guru, baru kemarin pemerintah dan DPR berembuk, tapi ini baru berembuk ya Pak, belum final, memutuskan untuk mengangkat guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi penuh waktu, lalu status yang penuh waktu diangkat jadi pegawai negeri sipil atau ASN. Mensesnek juga udah sebut itu, bahkan sudah ada Pak Dasko juga kemarin yang menjadi penyambung lidahnya. Kalau menurut Pak Ansel bagaimana? Saya pikir ini langkah yang positif dari pemerintah ya. Artinya juga sebenarnya pemerintah harus diakui juga memperhatikan nasib para guru kita ya. Jadi kalau di data, sekali lagi data pokok pendidikan itu jumlah guru itu sekitar hampir 5 juta ya. Hampir 5 juta jumlah. Di sini saya ada data sekitar 4,69. Mungkin bergerak bisa sampai 5 rasio juta. dengan jumlah siswa? Sekitar kalau jumlah siswa kita total sekitar 50-an juta. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat rasio sebenarnya cukup ideal, bahkan sangat ideal. Kalau guru 5 juta, siswa sekitar 50 juta, berarti itu kan berarti 1 banding 10 sebenarnya. Ya kan? Satu guru mengajar 10 anak ya, satu guru bisa mengajar 10 anak sebenarnya. Nah, cuma memang persoalan kita kan adalah distribusi, persebaran. Ya kan? Persebaran guru yang kurang merata, tidak merata. Nah, kembali ke tadi, ke soal kesejahteraan, sebenarnya saya melihat begini ya. Mungkin kalau di mata saya ada semacam agak pilihan katanya mungkin ada semacam diskriminasi. Mari kita bandingkan dengan sekolah rakyat, ya kan? Mari kita bandingkan. Kita masuk sekolah rakyat. Ya, sepertinya pemerintah melakukan effort yang luar biasa untuk sekolah rakyat. Terutama misalnya dari sisi gaji. Saya sempat dengar bahkan ada gaji guru yang mungkin bisa di atas 5 juta, bahkan mungkin bisa 10 juta misalnya. Kalau misalnya dia sudah sekian tahun mengajar. Nah, sementara guru-guru kita yang sebagian besar tadi, apalagi yang P3K, yang di luar sekolah rakyat. Yang di luar sekolah rakyat, yang seharusnya mereka pun sudah mengabdi mungkin bisa belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Tetapi mungkin gajinya nggak sampai UMR. Ya kan, nggak sampai UMR. Nah, jadi sebenarnya bertolak atau berkaca dari hal tersebut memang sudah selayaknya. Saya pikir pemerintah mungkin tadi soal utak-atik anggaran, terutama untuk 2027 karena tadi belum final, bisa diutak-atik lah anggaran itu sehingga bagaimana memberikan peningkatan kesejahteraan terhadap para guru ya. Waktu itu sempat juga kita di meja redaksi ini membahas soal gaji guru versus gaji hakim. Waktu itu saya juga tampil di sini ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita patok saja lah, kalau misalnya ada upah minimum untuk buruh misalnya, kenapa nggak kita tetapkan upah minimum untuk guru misalnya? Misalnya sama lah, karena ada upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota. Minimal sama, tetapi kalau misalnya kita ingin lebih menghargai guru karena kita menempatkan mereka sebenarnya pada posisi, pada strata yang lebih tinggi karena mereka itu berjasa untuk mendidik, mengajar anak-anak kita, mungkin bisa ditambah lah misalnya UMR plus 20% atau 30% tergantung kemampuan keuangan pemerintah pusat dan tentu saja ada bantuan atau subsidi dari pemerintah daerah. Saya pikir kalau sudah seperti itu mungkin ya kualitas
guru kita, waktu mereka, fokus mereka untuk mengajar itu akan lebih tertuju pada anak didiknya daripada setiap hari misalnya mereka harus terpecah pikirannya, misalnya bagaimana memenuhi kebutuhan hidup keluarga, kemudian bagaimana mereka mengajar. Nah, ini tentu saja kurang bagus bagi pendidikan anak-anak kita ke depan. Saya pikir kalau misalnya pemerintah, apalagi setelah membahas Mendagri dengan DPR, bisa memutuskan minimal upah minimum regional plus sekian persen misalnya, saya pikir itu sebuah jawaban, dan saya pikir itu bisa disebut sebagai prestasi lah bagi pemerintahan Pak Prabowo. Kalau tadi cerita guru sekolah rakyat bisa sampai kata 10 juta, artinya kalau mau berarti pemerintah bisa dong, ya kan? Kalau mau ya, walaupun untuk menjadi guru sekolah rakyat ada proses seleksi yang lumayan ketat. Artinya nggak apa-apa bahwa proses seleksinya ketat, nggak apa-apa dalam rangka mencari guru-guru yang memang berkualitas dan layak digaji tinggi misalnya. Ya nggak apa-apa, prosesnya akan lebih katakanlah lebih akan lebih sulit dibanding proses seleksi yang sekarang misalnya. Ya nggak apa-apa. Mau mencapai sesuatu yang tinggi ya memang seleksinya harus lebih ketat. Artinya tadi poinnya tadi bahwa bisa menggaji guru sekolah rakyat dengan standar tinggi, artinya sebenarnya pemerintah sadar bahwa guru layak digaji atau mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, tapi persoalannya kenapa kesadaran itu tidak ditransfer ke sekolah non sekolah rakyat? Harusnya kan sama. Ini sudah sadar nih, guru harus mendapatkan penghasilan tinggi. Ya udah, kalau gitu di sekolah non sekolah rakyat juga kan? Sekolah juga, guru juga harusnya diperlakukan yang sama gitu. Nah, ada sedikit tambahan lagi. Mari kita bandingkan juga dengan KDMP. Ya kan, manajer KDMP. Sebelumnya mereka bahkan 12 juta kalau saya nggak salah. Tapi kemudian belakangan kan direvisi sekitar 6 atau 7 juta. Tapi dengan angka itu pun sebenarnya sudah sangat berharga, sangat luar biasa bagi para guru kalau mereka bisa mendapat penghasilan sebesar itu. Bukan hanya sekedar menjaga guru ya. Bukan hanya sekedar menjaga warung atau menjaga koperasi, tapi mereka benar-benar mendidik. Betul. Bahkan bukan hanya di tempat dia mengajar, tapi sebelumnya kan mereka harus mempersiapkan. Bahkan kan Pak, kurikulum sekarang sulit ya. Jadi kadang-kadang mereka harus lembur, entry data ke pusat dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi perhatian kita untuk guru. Kalau di-compare dengan gaji guru misalnya di ASEAN aja misalnya, mungkin kita yang terendah kali ya. Bisa jadi kita. Dibanding dengan Singapura, Malaysia Malaysia gitu kan. Pasti mereka jauh lebih tinggi ya. Artinya mereka sangat menghormati profesi guru. Tapi ini menarik ya, 500 sekolah rakyat nih, Bang Fahruri. Sebenarnya kan sekolah rakyat ini memang salah satu program prioritas pemerintah bersama juga dengan MBG dan Kopdes gitu kan. Kalau Bang Fahruri, pencatatannya apa sekolah rakyat? Selain gurunya sekolah rakyat, apa catatannya untuk sekolah rakyat ini? Ya, sekolah rakyat itu kan tujuannya adalah memang bertujuan untuk untuk mengatasi mengatasi pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu. Itu kan tujuannya ke arah sana. Ini menjadi fokus pemerintah. Intinya bahwa tidak pengen pemerintah dengan strata ekonomi apapun itu harus tetap sekolah. Itu kan pasti menurut saya itu ya pemikiran yang luar biasa ya, yang yang bagus. Tapi kemudian itu tadi dalam eksekusinya kan kemudian ini berjalan berjalan dengan mekanisme yang berbeda. Misalnya gini, penyelenggara sekolah rakyat Kemensos, padahal sudah ada Kemendikdasmen. Kenapa tidak masuk ke situ aja? Bahwa kemudian anak-anak yang anak dari yang keluarga tidak mampu memang benar-benar harus, misalnya tidak harus membayar, tidak harus keluar ongkos, ya udah sekolah tetap di situ. Keperluan-keperluan disediakan oleh pemerintah misalnya seperti itu. Tapi sekolahnya tetap di sekolah anak-anak biasa. Kalau toh misalnya kemudian harus ada membangun sekolah baru, ya tetap di bawah Kemendikdasmen. Tidak, ya kan namanya kementerian yang mengurusi soal bahwa kemudian data soal kemiskinan berasal dari Kemensos, ya. Karena yang pegang data adalah mereka. Tetapi kemudian mekanisme proses pendidikan kan ada di kementerian tersendiri.
ya kan? Kemudian kita juga jadi bingung kenapa itu diserahkan ke sana ya, Ya. gitu ya. Itu sih mudah-mudahan apa namanya pandangan dalam artian bahwa ini ada perbedaan perlakuan, mudah-mudahan tidak. Harapan saya tidak, tetapi ini pandangan secara umum. Ya. Pandangan secara kasat mata begitu. Faktanya memang berbeda. Faktanya begitu ya? Karena pertama misalnya anak-anak yang bersekolah atau belajar di sekolah rakyat kan mereka harus tinggal di asrama. Ya, dia Iya asrama. kan? Iya, iya. Kenapa memang seperti itu? Karena memang benar bahwa tadi niatnya mulia. Niatnya kan adalah tadi memberi kesempatan kepada seluruh anak bangsa apapun strata sosialnya untuk bersekolah. Iya. Nah, memang untuk anak-anak sekolah rakyat ini kan diambil dari keluarga-keluarga yang kalau di istilahnya data tunggal ya, Sosial Ekonomi Nasional DTSN itu ada pada desil 1 dan desil 2. Itu memang lapisan masyarakat yang paling miskin. Ya, jangankan untuk bersekolah, untuk makan sehari-hari pun sulit. Mereka harus mendapat bantuan. Nah, memang pemerintah itu memberi bantuan, artinya kalian bisa sekolah gratis, bahkan makan di situ, kemudian diberi buku, kemudian diberi asrama dan sebagainya. Harapannya apa? Ketika mereka lulus dari sekolah rakyat, baik tingkat SD, SMP, SMA, kemudian tingkat pendidikan mereka semakin tinggi, maka kesempatan atau peluang mereka untuk untuk bekerja itu akan semakin besar. Bahkan apalagi kalau misalnya mereka kuliah, ya kan dengan beasiswa dari negara, saya pikir peluang untuk bekerja semakin besar dan otomatis akan bisa meningkatkan taraf hidup keluarga. Niatnya mulia dan memang pasti perlakuannya berbeda dengan sekolah misalnya SD negeri pada umumnya. Jadi memang ini spesial treatment dari pemerintah sebagai upaya untuk mengangkat harkat martabat masyarakat miskin sehingga mereka bisa naik kelas. Jadi mungkin tidak di desil 1, desil 2, mungkin nanti jumlah desil 3, 4 dan seterusnya bisa lebih banyak seperti itu sih. Sampai kan di pidato kenegaraan saja ada siswa sekolah rakyat yang disapa oleh Pak Prabowo. Nah, kita bicara kembali soal tadi kan ngomongin sekolah rakyat itu kan juga pembangunan fisik ya Pak. Terus juga ngomongin renovasi juga pembangunan fisik. Nah, kalau Bang Fa melihatnya bagaimana agar ini tuh nggak cuma sekedar proyek fisik aja nih, tapi harus ada solusi konkret nih dari pendidikan kita. Jadi jangan cuma seremoni renovasi sekolah, tapi ada sesuatu nggak catatan Bang Fa? Ya tadi seperti yang kita tadi bahas ya, bahwa pembangunan fisik bagus gitu ya, supaya sekolahnya nyaman ya gitu kan. Ya tadi selain pembangunan fisik juga harus ada peningkatan kualitas guru, peningkatan kesejahteraan guru gitu kan, kurikulum nasional yang bisa menjadi acuan, tidak berubah-ubah setiap saat. Saya kira itu yang merupakan bagian terpenting dari soal pendidikan. Fisik oke, tetapi ibaratnya fisiknya oke, ya, tapi kemudian dalamnya juga harus oke, tetap menjadi ada perhatian lah dari pemerintah. Makanya kemudian salah satu yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Presiden bahwa di akhir Desember nanti semua sekolah itu akan ada namanya layar pintar. Iya betul. Ya kan? Layar interaktif. Nah, dalam rangka itu apa? Gimana, itu Pak? sebenarnya kan bagian dari model pembelajaran yang mungkin selama ini tradisional ya, tatap muka apa segala macam. Tapi dengan adanya layar interaktif tadi bahwa mencontohkannya juga lebih mudah dicerna oleh anak-anak kita. Misalnya membangun sesuatu, hitung-hitungan dan segala macam. Karena kan itu bisa bisa menjadi sesuatu yang istilahnya sangat berbeda dari yang kalau nulis di papan tulis misalnya. Dengan nulis di situ mungkin akan lebih berbeda gitu. Itu aja sih. Kan targetnya Desember itu tidak 4, jadi satu sekolah 4 atau 4. Ada 4 ruangan yang punya layar pintar itu tadi. Itu bagian dari itu sih bagian dari metode pengajaran gitu ya, akan lebih mudah diterima. Sama kata Pak Prabowo juga harus wajib bahasa asing ya. Bahasa asing, bahasa asing betul itu benar itu bahasa asing bahwa kita bergaul tidak hanya dengan ASEAN misalnya, ya kita harus belajar bahasa-bahasa di luar ASEAN misalnya. Ada belajar bahasa Inggris kemarin kan, ada bahasa
apa nih Mandarin, Bahkan apa bahasa bahasa Prancis, Arab, apa segala ya. macam. Prancis, ya. Iya. Bahasa Prancis, Bahkan ya. kemarin sempat disebutkan bahwa apa namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi Ya. guru-guru yang apa kualitasnya bagus mengajar di satu studio di misalnya di apa namanya di ibu kota atau di tingkat provinsi gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan pengajaran dari guru-guru yang levelnya bagus gitu loh. Itu kan bagaimanapun kita harus akui bahwa level kualitas guru itu tidak sama ya. Tapi dengan adanya itu, dengan adanya tadi pembelajaran jarak jauh, salah satu upaya untuk siswa-siswa mendapatkan pengajaran dari guru-guru yang profesional. Betul. Nah, tapi kan ini Bang Ansel, bicara soal pembangunan proyek infrastruktur ini kan kadang ada masalah di data, pengawasan daerah. Ya, Bagaimana menurut Bang Ansel? Ada nggak pentingnya keterlibatan daerah nih untuk proyek ini? Ya, saya pikir memang benar. Jadi memang kalau biasanya proyek itu sifatnya top down ya, dari top down dari atas ke bawah. Tapi saya pikir memang yang paling berkepentingan adalah dari daerah-daerah, pemerintah daerah, Pemda. Mereka yang lebih tahu. Sehingga mungkin soal prioritas mungkin saya pikir kita perlu mendengar pemerintah daerah. Jadi mungkin ada memang benar itu memang sekolah yang rusaknya sudah sangat parah, itu yang harus prioritas karena terus terang memang pasti anggarannya terbatas. Anggaran apalagi kan anggaran ini kan mungkin tadi 2026, 2027, 2028 sampai 3-4 tahun ke depan gitu kan, berarti kan harus prioritas. Makanya sebenarnya mungkin tahun ini mungkin sebagian besar anggaran fokus dulu untuk menangani sekolah-sekolah yang misalnya kerusakannya sangat berat misalnya. Belum lagi bertambah Pak dengan adanya bencana alam. Oh iya, sekolah betul. rusaknya juga Kasus tambah terakhir banyak. di NTT betul ya. Iya. Memang seperti itu. Nah, sesudah sekolah berat, kemudian untuk sekolah yang dengan kerusakan sedang mungkin bisa ada merge misalnya mungkin dari misalnya 10 atau 12 ruangan, mungkin ada 2 ruangan atau 3 ruangan yang rusak, mungkin sebagian besar bisa dimasukkan ke ruangan kelas lain atau sistem pagi sama sore kan juga bisa dilakukan. Dulu kita hal yang wajar, yang lumrah kalau misalnya ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah sore, karena memang keterbatasan ruangan dan juga keterbatasan anggaran. Saya pikir kalau itu bisa dilakukan, kemudian kita dengar pemerintah daerah, kemudian prioritas membangun yang berat, bahkan mungkin tadi kalau misalnya tahun ini nggak bisa, masih ada tahun depan dan tahun depannya lagi. Nah, tadi kemudian sebagian anggaran bisa kita alokasikan tadi untuk misalnya meningkatkan kesejahteraan para guru, meningkatkan upgrade ilmu para guru sehingga mereka nanti bisa mengajar dengan lebih baik, dengan lebih percaya diri di hadapan murid-muridnya. Saya pikir kalau kita terapkan skala prioritas dalam hal pembangunan gedung, kemudian sebagian dana kita bisa gunakan juga tadi untuk meningkatkan kualitas guru. Saya pikir ini bisa jalan beriringan, bisa jalan berbarengan. Saya pikir ini hal yang paling positif yang bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi kita bisa lihat nanti di akhir katakanlah di akhir 2028 ya, 2028 ya. Banyak sekolah-sekolah yang secara fisik pada mentereng-mentereng ya. Ya kan jumlahnya kan banyak kan? Banyak. Ya artinya kita lihat saja nanti. Nah, menurut saya yang terpenting dari program-program tersebut, program itu mulia ya, misalnya renovasi sekolah itu mulia. Terus kemudian adanya layar pintar itu mulia. Yang terpenting dari itu adalah jangan dikorupsi. Karena apapun yang mulia seperti program MBG itu mulia. Tetapi kemudian pelaksanaannya itu ada tindakan koruptif, akhirnya apa? Tujuan utamanya tidak tercapai. Begitu juga ini. Sekolah rakyat katakanlah merenovasi ratusan ribu sekolah. Berapa triliun itu? Mengadakan layar pintar. Hampir di seluruh sekolah 4 layar pintar. Yang pasti harganya tidak murah. Tapi harganya udah murah sekarang. Sudah murah? Semula satu layar 150 juta, kemudian sesudah di pengadaannya terpusat bisa jadi 26 juta satu layar kata Pak Prabowo di pidatonya. Ya kan, itu jumlah sekolah berapa tadi? 50 juta. Iya. Ya kan? Oh, 50 juta siswanya. Sekolahnya? Iya. Paling di atas 1000-an lah. Iya, 1000. Ya, hitung sendiri. Tapi artinya itu tadi, jangan sampai tujuan mulai itu justru kemudian terhenti. Tidak sampai kepada tujuan mulia karena tadi praktek koruptif. Itu yang yang harus dijaga oleh pemerintah. Kalau tidak dijaga, ya udah, cuman hanya sekedar pemerintah akan begini nanti di akhir 2028 mana yang direnovasi gitu. Iya, betul. Gitu. Mana nih layar pintarnya? Gitu. Maksudnya artinya kita mengingatkan jangan sampai
sesuatu yang mulia, program yang mulia, tetapi kemudian tidak sampai dieksekusi dengan baik. Betul. Hanya geger aja nanti. Iya betul. Catatan dari Bang Fah mengenai Iya. apa yang sudah mulia jangan sampai ternodai dengan praktik korupsi. Iya. Kalau Pak Ansel, karena kan kita tahu juga anggaran pendidikan di 2027 naik sekitar 20% ya. Ya, sebenarnya ini sih persoalan lama sih ya. Iya. Kan angkanya kemudian 2027 kan sekitar 800-an Yes. triliun ya kan, karena APBN kita, belanja kita sekitar 4.000 triliun, jadi 800. Cuma memang persoalannya kan adalah sebagian anggaran pendidikan ini seharusnya kan kalau jumlahnya sebesar itu seharusnya sebagian besar itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Dikti Saintek. Tapi faktanya adalah kan tadi misalnya anggaran MBG masuk ke situ meskipun MK sudah memutuskan Masih sih, Pak. nanti sekitar 200-an triliun kan, kan lumayan itu 200-an triliun dari 800 triliun itu kan 25% sendiri itu. Iya. Artinya ke depan memang PR tantangan bagi pemerintah ini gimana nih kalau anggaran MBG yang 200-an triliun kemudian ditarik dari anggaran pendidikan, kemudian anggaran pendidikan tetap 800-an triliun, sumber dananya dari mana? Yes. Nah itu sebenarnya yang ke depan yang pemerintah harus berpikir karena sudah ada putusan MK terkait itu. Apakah kemudian anggaran MBG-nya dikurangi sehingga lebih prioritas misalnya untuk daerah 3T dan sebagainya, kita lihat kebijakan pemerintah. Tetapi memang secara umum kita harus melihat bahwa betul ada perhatian pemerintah karena itu amanat undang-undang ya. Anggaran, cuma memang seharusnya anggaran yang besar itu sebagian besar seharusnya dikelola oleh kementerian yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kemajuan pendidikan nasional. Iya. Siapa itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kemdikti Saintek. Seharusnya sebagian besar anggaran ke situ, tapi ternyata kan faktanya juga enggak. Mungkin hal lain adalah misalnya pembangunan pesantren, karena Kementerian Agama berperan untuk menjalankan pendidikan di pesantren. Jadi mungkin 3 kementerian itu seharusnya menjadi leading sektor untuk mendapat anggaran pendidikan yang besar sehingga tadi pembangunan pendidikan nasional bisa berjalan dengan baik. Ya. Poin-poin yang menarik, tapi sayangnya waktu kita habis. Nanti kita akan berlanjut nih. Sambil kita akan melihat juga proses pembangunannya akan seperti apa. Turunkan tim ke lapangan berarti. Turunkan tim ke lapangan. Iya, untuk cek ya. Untuk cek, betul. Pastinya tentunya. Baik, demikian meja redaksi pada episode kali ini. Kita akan ketemu di meja redaksi episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.